Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasha. Di sini saya membuat video tentang contoh dari antrian pada aplikasi atau sistem operasi. Antrian pertama yaitu first come first serve. Model antrian first come first serve adalah model antrian sederhana di mana entitas atau objek masuk ke dalam antrian sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Artinya, objek yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dahulu, dan objek yang tiba kemudian akan menunggu giliran di belakang objek sebelumnya. Contoh dari model antrian pada aplikasi atau sistem operasi first come first serve adalah misalnya terdapat 3 proses yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta untuk dieksekusi oleh CPU. Proses-proses tersebut memiliki waktu tiba atau arrival time dan waktu eksekusi atau burst time sebagai berikut. Pada gambar berikut ini ada 3 proses yaitu P1, P2, dan P3 dengan waktu tibanya yaitu 0, 1, dan 2 dengan waktu eksekusi pada proses 1 waktu eksekusinya 5, P2 waktu eksekusinya 3, dan P3 waktu eksekusinya 4. Jika menggunakan algoritma FCFS, maka urutan eksekusi proses-proses tersebut adalah sebagai berikut. Pada proses P1 dimulai pada waktu 0 dan dieksekusi selama 5 unit waktu hingga 5 waktu. Jadi terlihat waktu eksekusinya 5 pada P1. Pada proses P2 dimulai setelah P1 selesai dan dieksekusi dalam 3 unit waktu hingga waktu 8. Kenapa 8? Karena 5 unit waktu ditambah dengan 3 unit waktu sehingga hasilnya 8. Begitu juga dengan proses P3 dimulai setelah P2 selesai dan dieksekusi selama 4 unit waktu hingga waktu 12. Sehingga urutan penyelesaian proses tersebut adalah P1, P2, dan P3. Selanjutnya, aplikasi atau antrian first come first serve dapat ditemukan dalam berbagai macam bidang, diantaranya yang pertama bidang sistem operasi. Dalam sistem operasi mengatur proses pada CPU. Proses yang pertama kali tiba akan diproses terlebih dahulu sesuai dengan urutan kedatangannya. Yang kedua adalah ada antrian pelayanan di bank atau kantor pemerintahan. Pelanggan yang dapat lebih awal akan dilayani lebih dahulu sebelum pelanggan yang datang kemudian. Yang ketiga, antrian pada kasir. Pelanggan yang mengantri lebih awal akan dilayani terlebih dahulu, misalnya di toko swalayan atau bioskop. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi yang masuk lebih dulu akan diproses terlebih dahulu, seperti pada sistem pencatatan transaksi perbankan. Yang terakhir adalah antrian pada pemrosesan data. Data yang masuk lebih dulu akan diproses terlebih dahulu, seperti dalam sistem pengolahan data pada komputer. Antrian yang kedua yaitu shortest job first atau SJF. Model antrian ini adalah model antrian pada sistem operasi yang menyelesaikan proses-proses yang memerlukan waktu pengerjaan terpendek terlebih dahulu. Model ini memprioritaskan proses-proses dengan waktu pengerjaan yang lebih pendek, seperti proses yang memerlukan waktu pengerjaan lebih lama akan ditangani kemudian. Contohnya dari model antrian pada aplikasi atau sistem operasi shortest job first, misalnya seperti CPU pada sebuah sistem operasi menerima 3 proses secara bersamaan. Proses-proses tersebut memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda dan mereka datang pada waktu yang berbeda-beda pula. Berikut ini adalah urutan kedatangan pada waktu pengerjaan masing-masing proses. Yang pertama, proses pertama tiba pada waktu 0 detik, memerlukan waktu 5 detik untuk selesai. Proses kedua tiba pada waktu 2 detik, memerlukan waktu 3 detik untuk selesai. Dan proses ketiga tiba pada waktu 4 detik, memerlukan waktu 2 detik untuk selesai. Selanjutnya dalam sistem operasi dengan model antrian SJF, CPU akan menangani proses-proses tersebut berdasarkan waktu pengerjaan terpendek, yaitu pada proses pertama dimulai pada 0 detik dan selesai pada 5 detik. Proses ketiga dilanjutkan dengan proses ketiga dimulai pada waktu 5 detik setelah proses 1 selesai dan selesai pada waktu 7 detik. Dan yang terakhir yaitu proses kedua dimulai pada waktu 7 detik setelah proses 3 selesai dan selesai pada waktu 10 detik.
Aplikasi atau antrian sorters job first dapat ditemukan dalam berbagai macam bidang, diantaranya yang pertama sistem operasi. Dalam mengatur proses pada CPU, proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek akan diproses terlebih dahulu sesuai dengan aturan kedatangannya. Yang kedua, sistem pendistribusian sumber daya. Pada sistem pengalokasian sumber daya seperti CPU dan memori, proses dengan waktu eksekusi yang lebih singkat akan mendapatkan prioritas. Yang ketiga, sistem penjadwalan perawatan. Dalam perawatan perangkat keras atau perangkat lunak, tugas yang lebih singkat akan diproses terlebih dahulu. Yang keempat, antrian pelayanan di rumah sakit. Pasien dengan kondisi yang membutuhkan waktu penanganan yang lebih singkat akan dilayani terlebih dahulu sebelum pasien yang membutuhkan waktu penanganan yang lebih lama. Yang kelima, antrian pada kasir. Jika terdapat pelanggan yang barang belanjaan yang sedikit, namun pelanggan lain memiliki barang yang lebih banyak, maka pelanggan dengan barang belanjaan yang lebih sedikit itu akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya adalah antrian priority. Priority ini atau prioritas adalah model antrian pada sistem operasi yang menyelesaikan proses-proses dengan tingkat prioritas tertentu terlebih dahulu sebelum menangani proses dengan tingkat prioritas yang lebih rendah. Setiap proses memiliki tingkat prioritas yang diberikan oleh sistem operasi. Contoh antrian aplikasi atau sistem operasi prioritas ini adalah sebagai berikut. Misalkan ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta untuk dieksekusi oleh CPU. Proses-proses tersebut memiliki waktu tiba atau arrival time, waktu eksekusi burst time, dan prioritas sebagai berikut. Di sini terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 dengan waktu tibanya 0, 1, dan 2, dengan waktu eksekusi atau burst time-nya 5, 3, dan 4, dan masing-masing prioritasnya yaitu 3, 1, dan 2. Jika menggunakan algoritma prioritas ini, maka urutan eksekusi proses-proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses kedua dimulai pada waktu 0 dan dieksekusi selama 3 unit waktu hingga waktu 3 karena memiliki prioritas tinggi. Proses P3 dimulai pada waktu 3 dan dieksekusi selama 4 unit waktu hingga waktu ke-7 karena memiliki prioritas kedua tertinggi. Proses P1 dimulai pada waktu 7 dan dieksekusi selama 5 unit waktu hingga waktu 12 karena memiliki prioritas terendah. Selanjutnya, contoh antrian aplikasi atau sistem operasi priority ini adalah yang pertama pada sistem operasi. Pada sistem operasi, proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Misalnya atau contohnya, proses yang berjalan di latar belakang seperti backup data memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan proses yang berjalan secara interaktif seperti penggunaan aplikasi. Yang kedua itu di sistem jaringan. Pada sistem jaringan, paket data dengan prioritas yang lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Misalnya, paket data yang memuat panggilan suara atau voice call memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan paket data yang berisi pesan teks. Dan yang terakhir yaitu sistem antrian pelayanan di rumah sakit. Pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera seperti serangan jantung akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang datang untuk memeriksa rutin. Selanjutnya yaitu model antrian round-robin. Round-robin adalah model antrian pada sistem operasi yang memproses proses-proses dalam urutan yang sudah ditentukan dan memberikan waktu pemrosesan yang sama bagi setiap proses dalam antrian. Dalam model antrian round-robin, setiap proses diberikan waktu pemrosesan tertentu, kemudian dipindahkan ke belakang antrian dan CPU akan memproses proses berikutnya. Contoh antrian aplikasi atau sistem operasi round-robin adalah sebagai berikut. Misalkan ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta untuk dieksekusi oleh CPU dengan waktu kuantum, time slice, 2 unit waktu. Pada tahap berikut ini ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 dengan waktu tiba 0, 1, dan 2 dengan waktu eksekusi 5, 3, dan 4.
Selanjutnya, jika menggunakan algoritma round robin dengan waktu kuantum 2, maka urutan eksekusi proses-proses tersebut adalah sebagai berikut. Proses P1 dimulai pada waktu 0 dan dieksekusi selama 2 unit waktu atau hingga waktu 2. Proses P2 dimulai pada waktu 2 dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 4. Proses P3 dimulai pada waktu 4 dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 6. Kembali ke proses P1 yang belum selesai dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 8. Proses P1 masih belum selesai, tetapi urutan eksekusi dipindahkan ke proses P2 dan dieksekusi selama 1 unit waktu hingga waktu 9. Kembali ke proses P3 yang belum selesai dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 11. Ketujuh, kembali ke proses P1 yang masih belum selesai dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 15. Proses P1 selesai dieksekusi, kemudian dilanjutkan dengan proses P2 yang masih belum selesai dan dieksekusi selama 1 unit waktu hingga waktu 14. Yang terakhir, proses P2 selesai dieksekusi, kemudian dilanjutkan dengan proses P3 yang masih belum selesai dan dieksekusi selama 2 unit waktu hingga waktu 16. Selanjutnya adalah model antrian multi-level queue. Setiap jenis proses ditempatkan di antrian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemrosesan mereka. Setiap antrian memiliki algoritma pemrosesan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenis proses yang terdapat di dalam antrian tersebut. Prioritas antrian ditentukan oleh urutan pentingnya jenis proses, sehingga jenis proses yang lebih kritis atau lebih mendesak diproses terlebih dahulu. Contoh dari model antrian pada aplikasi atau sistem operasi multi-level queue adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah sistem operasi memiliki 5 jenis proses, yaitu proses sistem, proses interaktif, proses batch, proses real-time, dan proses multimedia. Setiap jenis proses memiliki karakteristik dan kebutuhan pemrosesan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem operasi menggunakan model antrian multi-level queue untuk mengelola antrian proses. Berikut ini adalah contoh urutan pemrosesan proses pada model antrian multi-level queue. Yang pertama, proses sistem diberikan prioritas paling tinggi dan diproses menggunakan algoritma first come first serve. Yang kedua, setelah semua proses sistem selesai diproses, CPU akan beralih ke antrian proses interaktif. Proses interaktif diproses menggunakan algoritma shortest job first. Yang ketiga, setelah semua proses interaktif selesai diproses, CPU akan beralih ke antrian proses batch. Proses batch diproses menggunakan algoritma priority. Yang keempat, setelah semua proses batch selesai diproses, CPU akan beralih ke antrian proses real-time. Proses real-time diproses menggunakan algoritma round robin. Dan yang terakhir adalah setelah semua proses real-time selesai diproses, CPU akan beralih ke antrian proses multimedia. Proses multimedia diproses menggunakan algoritma multi-level feedback queue. Contoh antrian aplikasi atau sistem operasi multi-level queue lain adalah pada sistem operasi Windows yang memiliki beberapa antrian yang digunakan untuk menangani beberapa tugas. Contohnya, Windows menggunakan 3 antrian utama, yaitu antrian pekerjaan, antrian dinamis, dan antrian prioritas. Dan yang terakhir adalah model antrian multi-level feedback queue. Model multi-level feedback queue ini adalah suatu sistem antrian yang memberi antrian menjadi beberapa level dengan aturan yang berbeda-beda. Pekerjaan yang datang ke dalam sistem akan ditempatkan pada level antrian tertentu sesuai dengan karakteristiknya, seperti waktu pemrosesan, prioritas, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Pekerjaan dapat berpindah antara level antrian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, contoh antrian aplikasi atau sistem operasi multi-level feedback queue adalah ketika terdapat beberapa jenis pekerjaan yang harus dikelompokkan ke dalam beberapa level antrian dengan aturan yang berbeda-beda, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat berpindah antara level antrian sesuai dengan karakteristiknya. Beberapa contoh aplikasi dari antrian multi-level feedback queue adalah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sistem operasi, antrian multi-level feedback queue digunakan di dalam sistem operasi untuk mengatur proses-proses yang berjalan di dalam sistem. Proses-proses dapat dikelompokkan ke dalam beberapa level antrian dengan aturan yang berbeda-beda, seperti CPU burst time, prioritas, atau jenis proses. Proses yang membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama dapat dipindahkan ke level antrian yang lebih rendah, agar proses yang lebih pendek waktu pemrosesannya dapat dilayani lebih dahulu.
Yang kedua, contohnya yaitu komputasi paralel. Antrian multi-level feedback queue dapat digunakan dalam komputasi paralel untuk mengatur tugas-tugas yang harus diproses pada komputer paralel. Tugas-tugas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa level antrian dengan aturan yang berbeda-beda seperti tingkat paralelisme, waktu pemrosesan, atau prioritas. Tugas-tugas yang memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama dapat dipindahkan ke level antrian yang lebih rendah agar tugas-tugas yang lebih pendek waktu pemrosesannya dapat dilayani terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.